Ya, berterima kasih untuk semua pelayan praise and worship, khususnya bersyukur pada Tuhan karena hadiratnya. Siapa yang diberkati tadi melalui pujian penyembahan, angkat tangan saudara. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah. Saya percaya kita sudah sangat-sangat diberkati. Nah, hari ini kita saudara akan mulai dengan firman Tuhan. Sekali lagi saudara, setiap bulan Tuhan berikan seri khotbah yang luar biasa. Ya, bulan ini pengurapan memperoleh kekayaan. Saya percaya ini sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang dahsyat, pengurapan untuk memperoleh kekayaan. Dan saya percaya bukan hanya pengajaran, tapi setiap jemaat yang menanggapi maka akan mengalami apa yang diajarkan, dijanjikan oleh Tuhan. Minggu yang lalu kita sudah belajar sesi pertama, bagaimana kita bisa dapat pengurapan memperoleh kekayaan itu saudara. Yaitu kita harus mengadakan perjanjian berkat dengan Tuhan saudara. Tuhan sudah menyediakan satu perjanjian antara Tuhan dan kita manusia saudara. Itu perjanjian mendatangkan berkat. Jangan sampai kita adakan perjanjian dengan setan yang menghancurkan, tapi adakan perjanjian dengan Tuhan. Semua perjanjian dari Tuhan untuk mendatangkan kasih karunia, anugerah dan berkat. Tuhan bukan hanya sekedar berjanji, tapi lebih daripada itu Tuhan mengadakan perjanjian. Maka Alkitab dikatakan perjanjian lama, yaitu sebelum Tuhan Yesus. Tuhan mengadakan perjanjian ya lama. Lalu setelah Tuhan Yesus, Tuhan mengadakan perjanjian baru antara Allah dan manusia. Setelah Tuhan Yesus, semua baik perjanjian lama, baik perjanjian baru adalah perjanjian berkat. Perjanjian untuk mendatangkan berkat saudara. Itu adalah salah satu pengurapan untuk dapat kekayaan daripada Tuhan. Hari ini saudara, sesi kedua kita akan belajar tujuan berkat. Nah, penting sekali supaya perjanjian berkat itu menjadi nyata dalam kehidupan kita. Pengurapan untuk dapat kekayaan menjadi nyata. Kita harus mengerti saudara, tujuan Tuhan memberkati kita saudara. Saya percaya itu salah satu yang sangat penting sekali. Kalau tidak, seringkali itu akan menjadi penghalang. Tapi kalau kita tahu tujuannya, maka itu akan membuka pintu bagi setiap kita mendapatkan pengurapan, ya, mendatangkan kekayaan, mendapatkan atau juga perjanjian berkat. Yang pertama yang akan kita pelajari, kita diberkati untuk menjadi berkat. Katakan saudara, kita diberkati untuk menjadi berkat. Sekali lagi, kita diberkati untuk menjadi berkat. Sekali lagi, kita diberkati untuk menjadi berkat. Karena ini adalah intinya saudara. Sebetulnya kita diberkati, Tuhan memberkati kita, tujuannya supaya kita menjadi berkat. Itu tujuan saudara. Kejadian 12 ayat yang kedua, saudara, dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Ini janjian, ini antara perjanjian Allah dengan Abraham. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Ya, dibuat saudara menjadi bangsa yang besar dan memberkati, arti dibuat orang yang diberkati sampai namanya masyhur. Dan engkau setelah itu saudara, dan engkau akan menjadi berkat. Saya percaya ini sesuatu yang luar biasa. Saya sudah sampaikan berulang-ulang, janji Tuhan kepada Abraham bukan sekedar diberkati. Janji Tuhan kepada Abraham adalah dia jadi berkat. Karena dia ditetapkan jadi berkat, maka dia diberkati dengan tujuan supaya bisa jadi berkat. Makin jadi berkat, makin diberkati. Makin jadi berkat, makin diberkati. Makin jadi berkat, makin diberkati. Saudara, itu sesuatu yang luar biasa. Setiap kali Tuhan melakukan sesuatu, ya pasti ada alasannya, pasti ada tujuannya saudara. Nah, sekarang tujuan kita diberkati supaya kita bisa menjadi berkat. Sebelum kita mengerti rahasia kebenaran bahwa kita diberkati untuk menjadi berkat, kita tidak akan pernah menerima berkat Allah yang nyata, yang sesungguhnya, yang melimpah-limpah, atau perjanjian berkat itu menjadi nyata
kita harus mengerti saudara tujuan. Kalau kita mengerti tujuannya, lalu itu juga menjadi tujuan hidup kita, maka kita mempunyai tujuan yang sama dengan Tuhan. Waktu kita mempunyai tujuan yang sama, kita memperjuangkan yang sama, sudah pasti di backup Tuhan, sudah pasti ditolong Tuhan, sudah pasti diberkati Tuhan. Karena itu adalah tujuan Tuhan sendiri, karena itu keinginan Tuhan sendiri, karena itu rencana Tuhan sendiri. Waktu kita masuk dalam tujuan Tuhan, waktu kita masuk dalam rencana Tuhan, sudah pasti Tuhan berkarya, saudara. Maka perjanjian berkat menjadi nyata dalam kehidupan kita. Kita juga ingat dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 35b atau C dikatakan adalah lebih bahagia ya memberi daripada menerima. Sampai dikatakan saudara, memberi itu lebih berbahagia daripada menerima. Saudara menerima berkat suka enggak? Saudara menerima berkat suka enggak? Siapa yang suka menerima berkat? Angkat tangan saudara. Yang suka enggak suka jangan angkat tangan. Suka saudara. Lah tapi Tuhan berkata masih lebih bahagia, masih lebih berkat lagi waktu kita memberi, waktu kita memberkati. Diberkati luar biasa, tapi memberkati itu lebih luar biasa. Nanti kita akan belajar, karena ada hukum tabur menuai yang luar biasa sekali tentang menjadi berkat, saudara. Terima satu, ya satu diberkati satu. Tapi kalau kita jadi berkat satu, itu bisa mendatangkan berlipat kali ganda. Bisa 30 kali lipat ganda, bisa 60 kali lipat, bisa 100 kali lipat, bisa berlipat ganda. Maka Tuhan mengajarkan lebih bahagia, lebih berkat, lebih menguntungkan memberi daripada sekedar menerima, saudara. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa, saudara. Ya, sebaliknya kalau kita tidak mengerti, maka kita berhenti, saudara, untuk menjadi berkat, berhenti untuk memberkati. Ketika kita berhenti untuk menjadi berkat, berkat itu juga akan berhenti mengalir dalam hidup kita. Selama kita jadi berkat, kita malah dapat berkat luar biasa. Tapi kalau kita berhenti menjadi berkat, seperti tidak menabur lagi, maka juga berhenti panennya, saudara. Berhenti untuk diberkati, saudara. Ya itu suatu yang luar biasa, saudara. Karena ya Tuhan itu sudah melakukan sesuatu yang luar biasa. Tuhan ya menanamkan sebuah kuasa yang besar dalam memberi, saudara. Ada potensi yang luar biasa, ada kuasa yang luar biasa dalam memberi. Dalam memberkati, ada kekuatan, ada berkat, ada potensi yang luar biasa sekali, saudara. Yohanes 12 ayat 24. Aku berkata padamu, sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan apa? Banyak buah. Menghasilkan apa, saudara? Banyak buah, saudara. Itu sesuatu yang luar biasa sekali. Dalam setiap berkat ada potensi yang sengaja Tuhan tanamkan di dalamnya untuk melipat gandakan berkat itu sendiri, saudara. Itu yang disebut dengan apa? Prinsip apa, saudara? Benih. Prinsip apa, saudara? Benih, saudara. Tuhan itu kalau memberikan benih, di dalamnya sudah ada potensi, sengaja diberi potensi. Kalau itu ditabur, saudara, tumbuh, akhirnya nanti akan menghasilkan banyak sekali buah dan banyak sekali benih lagi, saudara. Iya, tapi kalau benih itu tidak ditabur lagi, hanya sekedar benih, berhenti berlipat gandanya. Tapi kalau ada yang ditabur lagi, saudara, maka akan luar biasa. Petani yang normal, saya nggak usah ngomong yang pinter lah. Petani yang normal itu tahu tentang ini, saudara. Kalau dia sudah nabur dan akhirnya dia panen, dia tidak akan habiskan semua hasil panennya. Dia pasti akan sediakan ya benih, diambil sebagian sebagai benih untuk ditabur lagi, untuk ditabur lagi. Ini petani yang apa, saudara? Yang apa?
Normal. Katakan ini petani yang apa, saudara? Normal. Betul tak, saudara? Betul nggak? Petani yang normal itu panen, nggak semua dimakan habis, nggak semua dijual habis, disisakan, disisihkan. Ada yang ditabur lagi, saudara. Ya, kalau ditabur lagi, nanti berlipat ganda lebih banyak lagi, saudara. Sama, nggak pernah petani yang normal itu dihabisin, dimakan semua, nggak pernah, saudara. Atau saudara dijual semua, nggak pernah. Pasti ada, disisihkan untuk apa? Ditabur lagi, ditabur lagi, ditabur lagi, ditabur lagi, ditabur lagi. Itu akan berlipat ganda. Misalnya lah, saudara, satu benih ditabur, akhirnya panennya 100, saudara. Lalu 90 lah. Mungkin ada yang dijual, ada yang dimakan. Yang 10 ditabur lagi, saudara. 10 ditabur, 100 kali lipat ganda. Jadi berapa? Berapa ya? 10 kali 100, saudara. 1000, saudara. 1000, saudara. 1000 juga enggak dihabisin, enggak dijual semua, enggak dimakan semua. Disasakkan 10%-nya lagi, saudara. Perpuluhan itu ditabur lagi 100, saudara. Iya, tuaiannya berapa? 100 kali 100 berapa? 10.000, saudara. Jadi kalau itu dilakukan, itu akan terus makin berlipat ganda, berlipat ganda, berlipat ganda. Ini ada prinsip benih, ini adalah hukum benih. Tuhan sudah taruh potensi yang luar biasa. Kalau tidak ditabur, nggak ada apa-apanya. Tapi kalau berani ditabur, kelihatannya saja hilang, kelihatannya saja mati, saudara. Tapi nantinya akan tumbuh, saudara. Dan setelah berbuah, itu berlipat ganda. Kalau ada petani, saudara, yang jual semua, pokok sudah panen yang nggak ditabur lagi, itu petani yang normal atau tidak normal? Saya tanya sekali lagi, kalau ada petani nabur, panen, dimakan semua atau dijual semua, itu petani yang normal atau tidak normal? Tidak normalnya bodoh atau pandai? Bodoh atau pandai? Bodoh, saudara. Tuhan sudah memberikan potensi yang luar biasa. Oh, petani yang normal saja pasti lakukan. Kecuali petani yang memang bodoh, saudara. Petani yang pandai tahu hukum ini. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Kita bisa belajar dari seorang yang bernama Abraham. Janji tadi, saudara, ditujukan pada Abraham. Ya, di sini siapa? Anak-anak Abraham secara rohani. Angkat tangan, saudara. Kita semua anak-anak Abraham secara rohani. Ayat yang kita baca tadi untuk Abraham dan untuk kita, untuk saya, untuk saudara, untuk kita semua. Tuhan punya janji untuk menjadi berkat, saudara. Oh, itu suatu yang luar biasa. Tapi saudara bisa lihat kehidupan Abraham. Abraham itu senantiasa taat. Satu kali, saudara, iya, Abraham dipanggil oleh Tuhan untuk menyerahkan anaknya satu-satunya. Abraham taat akan perintah Tuhan untuk mempersembahkan anaknya, sehingga ia diberkati dengan melimpah. Mungkin kalau hanya dibaca sepintas nggak seru, saudara. Abraham itu, saudara, ya, dia menikah, dia istrinya mandul, dia berdoa, dia berjuang sampai umur berapa? Akhirnya dia dapat anak. Sampai umur berapa? Sampai umur 100, 90, 100 ya. Ya, sampai tua. Baru dapat anak satu karena kuasa Tuhan, karena mujizat Tuhan. Itu luar biasa sekali. Diperjuangkan puluhan tahun. Akhirnya doanya didengar oleh Tuhan. Tuhan lakukan mujizat. Apa yang diharapkan puluhan tahun, apa yang didoakan puluhan tahun, apa yang diperjuangkan puluhan tahun, akhirnya dia dapatkan. Oh, saya percaya Abraham itu yang anggap anaknya Ishak itu sesuatu yang luar biasa sekali, saudara. Tapi satu kali Abraham tes, Abraham uji imannya, Allah menguji imannya Abraham. Apakah dia tetap lebih mengasihi Tuhan atau kasihnya sekarang kepada Ishak lebih daripada Tuhan? Allah menguji apakah dia tetap taat kepada Tuhan
dalam segala keadaan, dalam segala situasi, taat kepada firman Tuhan, melakukan apapun yang dikatakan oleh firman Tuhan, diuji. Anak itu dipersembahkan bagi Tuhan. Bahkan persembahannya bukan wah jadi hamba Tuhan gitu saudara. Disembelih saudara. Lah saya percaya itu sesuatu yang sangat sulit sebagai manusia. Tapi hebat saya melihat Abraham. Kenapa dia bisa diberi titel oleh Tuhan sampai menjadi bapak rohani, bapak iman, bapak orang percaya. Percaya dengan Tuhan luar biasa. Percaya dengan firman Tuhan luar biasa. Taatnya luar biasa sekali. Sekalipun sesuatu yang mungkin yang saudara luar biasa berharga dalam hidupnya, dia tetap taat. Dia bawa anaknya. Dia persembahkan anaknya saudara. Itu ujian saudara. Iya, dia bawa ke gunung. Di tempat Tuhan tetapkan pada dia. Dan akhirnya Tuhan senang. Tuhan malah berkata, cukup Abraham, aku sudah tahu hatimu. Iya, enggak usah dilanjutkan lagi. Dan Tuhan sediakan domba yang lain. Dan saudara perhatikan, waktu Abraham berani, satu anak itu saudara, saat Tuhan minta, dia berikan. Waktu dia berani melakukan apa yang Tuhan perintahkan, sekalipun sangat-sangat berat, sangat-sangat berharga bagi dia, dia tetap berani. Satu itu menjadi begitu banyak, luar biasa. Berapa banyaknya? Berapa banyaknya anak Abraham? Dikatakan sampai seperti bintang di langit, pasir di pantai gitu saudara. Begitu banyak sekali. Termasuk siapa? Termasuk saya, termasuk saudara, termasuk kita semua. Betul saudara, katakan sebelah, termasuk kamu. Ya, termasuk kamu, termasuk kita semua gitu saudara. Oh, itu suatu yang luar biasa sekali saudara. Saya akan bacakan dulu Kejadian 22 ayat 16 sampai 18. Saudara dengarkan. Sekarang apa kata Tuhan? Kejadian 22 ayat 16 mulai. Aku bersumpah. Saudara perhatikan. Ini ayat Sabtu kemarin. Tuhan itu kalau ngadakan perjanjian sampai dia bersumpah. Kalau Tuhan sudah bersumpah, sudahlah pasti saudara. Enggak usah bersumpah saja, itu pasti. Tuhan berjanji, Tuhan menepati janjinya. Iya saudara, dia tidak pernah lalai dengan janjinya, enggak pernah lupa. Dia tidak pernah ingkar dengan janjinya. Dia pasti, apalagi sampai dia berkata, aku bersumpah. Itu sudah pasti hatinya Tuhan itu tergetar. Hatinya Tuhan itu perasaan suatu yang luar biasa sekali. Sampai berkata, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikian firman Tuhan. Karena engkau telah membuat demikian. Dan engkau tidak segan-segan. Sudah baca. Karena Abraham tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadamu. Anak satu-satunya yang paling diharapkan, yang paling dikasih secara manusia. Saudara, kepada Tuhan, maka aku akan memberkati engkau apa? Memberkati engkau apa? Memberkati apa saudara? Berlimpah-limpah. Dan membuat keturunanmu apa? Sangat banyak. Semua luar biasa. Bukan banyak, sangat banyak. Bukan melimpah, melimpah-limpah. Bahkan dikatakan sangat banyak. Seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Dan keturunanmu akan apa saudara? Menduduki kota-kota musuhnya. Ini namanya pengurapan kemenangan. 2016 akan diberi kemenangan. Menduduki kota musuhnya saudara. Mengalami kemenangan yang luar biasa. Bukan jumlahnya banyak, tapi kekurangan semua. Bukan saudara. Bukan jumlahnya banyak, tapi kalahan semua. Bukan saudara. Bukan jumlahnya keturunan banyak, tapi saudara terpenggalai, tapi gak berdaya. Bukan. Jumlahnya sangat banyak, berkatnya sangat melimpah-limpah. Dikatakan saudara, bahkan menguasai musuh. Hidup penuh kemenangan, menduduki kota-kota musuh. Oleh keturunan mula, semua bangsa di bumi akan dapat berkat. Akhirnya keturunannya jadi berkat saudara. Kepada siapa? Semua
bangsa di bumi. Bukan hanya jadi berkat bagi keluarganya saja, bukan hanya jadi berkat bagi temannya, bukan hanya jadi berkat bagi gerejanya saja, bukan hanya jadi berkat bagi kota atau bangsanya saja, jadi berkat ya saudara bagi keturunan semua bangsa di bumi. Karena apa? Karena apa? Engkau mendengar firman-Ku. Karena apa? Engkau mendengar firman-Ku. Berani mendengar ini bukan hanya sekedar mendengar telinga, saudara. Mendengarkan baik-baik. Berani mencayai firman. Berani menaruh dalam hatinya. Berani meteraikan firman. Berani ucapkan firman. Berani lakukan firman Tuhan, saudara. Sehingga Tuhan terkesan dan Tuhan melakukan hal yang dahsyat, yang luar biasa. Ini Abraham. Sekarang saya ajak kita lihat Daud juga, saudara. Daud juga sama, satu kali, saudara. Iya, dia memberikan persembahan kepada Tuhan karena cinta kepada Tuhan. Dia melakukan sesuatu yang luar biasa sekali. Hidupnya bukan diberkati, hidupnya jadi berkat luar biasa. 1 Tawarikh 29 ayat yang ketiga. Lagi pula oleh karena apa, saudara? Oleh karena apa? Cintaku. Nah, saudara tangkap dulu. Lagi pula oleh karena cintaku kepada Roma Allahnya. Dia mencintai Roma Allah, saudara. Oh, itu luar biasa. Maka sebagai tambahan, artinya sudah ada. Sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus. Jadi dia sebagai raja, dia sudah berjuang, dia sudah menyediakan segalanya bagi rumah kudus Allah. Dia sudah berjuang, tapi karena cintanya kepada rumah Tuhan, oh saudara, luar biasa. Dia menambahkannya, dikatakan di sini, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku. Dia nambah lagi. Dari apa, saudara? Dari apa? Emas. Kalau Daud memberi, ya itu dengan yang terbaik dari emas, itu nomor 1 dulu. Setelah itu baru perak, kepunyaanku sendiri. Dia bukan hanya nuntut orang untuk memberi, dia bukan kritik orang kok enggak memberi, tapi dia tergerak sendiri karena cintanya kepada Tuhan, karena cintanya kepada rumah Tuhan, saudara. Sampai dia sudah menyediakan segalanya, masih nambahkan lagi dari miliknya sendiri. Bukan yang murah, emasnya, peraknya. Kalau pertama disebut emas itu yang terbaik dulu, saudara. Itu luar biasa. Tindakan Daud ini luar biasa sekali. Kalau saudara bisa perhatikan, saudara, ya setiap kali Daud memberi, Daud itu seperti itu. Daud itu adalah seorang yang hatinya sangat cinta kepada Tuhan. Kalau saudara perhatikan hidupnya semua, dia sadar dia diberkati Tuhan luar biasa, diberkati luar biasa, diberkati luar biasa. Dia dulu hanya mengembalakan 2-3 ekor kambing domba, saudara, betul? Dia senantiasa berkata, semua adalah dari Tuhan. Setelah diberkati, jadi raja, sukses, dia tetap berkata, kalau aku bisa jadi raja, semua karena kasih karunia Tuhan, semua karena Tuhan. Tuhan yang mengangkat, bukan karena kehebatanku. Kalau dia bisa mengalami kemenangan, dia senantiasa berkata, Tuhan yang memberi kemenangan, dan keberhasilan, kesuksesan adalah dari Tuhan. Kalau dia berkata tentang kekayaannya, dia senantiasa juga berkata, semua kekayaan yang aku dapatkan adalah dari Tuhan, dari Tuhan, dari Tuhan. Kisah ini diawali satu kali dia lihat tabut Allah hanya di dalam kemah, saudara. Iya, lalu hatinya tergerak karena dia Romanya sendiri megah, istananya luar biasa. Tabut Allah hanya kemah, tergerak sendiri, saudara, untuk membangun bait Allah yang luar biasa. Kalau dia bangun, dia ingin bait Allah itu lebih dari istananya, bait Allah itu lebih dari dia yang memberkati dia, saudara. Itu luar biasa. Maka waktu dia bangun, dia berkata, aku sudah sediakan semuanya, aku masih harus nambah apa? Dari milikku sendiri. Dia nggak mau, dirinya nggak terlibat.
dari milikku sendiri. Bahkan apa? Yang terbaik, emas, perak. Hati memberinya itu luar biasa. Hati memberinya itu dahsyat. Itu Daud, saudara. Saudara bisa pelajari semua di Alkitab. Saudara akan kagum. Dia orang yang sangat-sangat cinta kepada Tuhan. Setiap kita juga belajar miliki hati yang cinta kepada Tuhan. Kalau kita memberi pun juga kita berkata memberi untuk Tuhan, memberi untuk rumah Tuhan, karena cinta pada Tuhan, karena cinta pada rumah Tuhan, karena cinta kepada gereja yang Tuhan berikan, karena cinta kepada Tuhan. Semua pelayanan Tuhan berikan itu luar biasa. Sekarang kita akan lihat apa yang terjadi. 1 Tawarikh 29 ayat 26 sampai 28. Demikianlah Daud bin Isai telah memerintah atas seluruh Israel. Ia memerintah atas orang Israel selama 40 tahun. Dia memerintah 40 tahun, saudara. Iya. Di Hebron ia memerintah 7 tahun, lalu dia pindah. Dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun. 28. Ya, kemudian matilah ia pada waktu telah putih rambut. Jadi dia bukan mati muda, tapi sampai tua sudah putih rambut, lanjut umurnya. Ya, saudara, penuh kekayaan. Jadi sampai tua, saudara, dia sehat, dia dipanggil pulang oleh Tuhan. Sampai memang rambutnya sudah putih, umurnya sudah lanjut, bahkan dalam penuh kekayaan. Bukan penuh kekurangan, bukan penuh kegagalan, penuh kekayaan dan kemuliaan, penuh kemuliaan Tuhan. Saudara, oh itu luar biasa. Hari tua yang penuh kemuliaan Tuhan. Hari tua yang penuh kemenangan daripada Tuhan. Hari tua yang penuh kekayaan daripada Tuhan. Hati tua yang penuh dengan kasih karunia Tuhan. Itu Daud. Kemudian naiklah Raja Salomo. Anaknya menggantikan dia. Masih punya generasi penerusnya yang bisa meneruskan. Kenapa? Daud ini tahu hukum daripada Tuhan. Dia diberkati untuk menjadi berkat. Dia punya hati yang cinta pada Tuhan. Seperti Abraham, saudara. Abraham imannya luar biasa sekali. Sehingga dia taat luar biasa kepada perintah Tuhan. Dia taat luar biasa kepada firman Tuhan. Sekalipun berat, dia tetap. Tapi kalau Daud, cintanya luar biasa pada Tuhan. Enggak usah diperintah malahan kalau Daud, saudara. Enggak diminta. Tuhan sampai berkata, dari dulu aku enggak pernah minta satu orang pun membangun ya baik bagiku. Tapi engkau tidak diperintah. Enggak pernah ada orang perintah. Engkau enggak pernah dengar, oh Tuhan memerintahkan. Engkau tergerak sendiri. Engkau bangkit sendiri. Ingin sesuatu yang terbaik. Itu yang menyentuh, sangat menggugah hatinya Tuhan. Maka kalau saudara perhatikan, kerajaan Daud dikatakan terus menerus. Enggak pernah habis-habisnya. Sampai sekarang, ya, bangsa Yahudi orang Israel benderanya masih bintang Daud. Sampai sekarang masih diakui bapak leluhurnya mereka. Saudara, karena sesuatu yang luar biasa. Jadi saya ajak saudara tangkap satu hukum yang pasti. Lebih berkat memberi daripada menerima. Tuhan perintahkan kita ya menjadi berkat sehingga kita diberkati lebih lagi. Menjadi berkat sehingga kita diberkati lebih lagi. Saya ingat satu kali saya dengan satu kisah. Ya, dikatakan dalam perlombaan jagung ini di pertanian, saudara. Lalu ada satu ya ladang pemiliknya jagungnya luar biasa. Dia tampil sebagai pemenang, saudara. Lalu setelah itu biasa pemenang itu banyak diwawancarai, saudara. Ya ini dan itu macam-macam. Kenapa jagungmu bisa hebat? Kenapa hasilnya luar biasa sekali? Ya ditanya banyak. Dan ada satu pertanyaan lagi. Ya saya dengar kamu juga suka memberi bibit jagung yang bagus kepada tetangga-tetangga di sawahmu gitu, saudara. Dia jawab, betul. Memang aku suka memberikan bibit jagung juga di sekitar sawahku sendiri. Lalu
ya yang bertanya-tanya, loh kamu nggak takut disaingi? Ini kan kamu terus ikut pertandingan tiap tahun. Kamu punya bibit bagus, kasihkan sebelahmu juga bagus, nggak takut disaingi. Dia berkata, enggak. Justru karena aku memberi bibit jagung yang bagus pada sekitar sawahku, jagungku ini aman, jagungku ini makin bagus. Tapi kalau aku tidak memberi yang bagus pada lingkunganku, maka jagung-jagung yang jelek, jagung-jagung yang rusak, apalagi ada hamanya, itu bisa menghancurkan jagungku, itu bisa merusak jagungku, dan akhirnya jagungku bisa menjadi rusak, kualitasnya akan turun, kalah di daerah lain. Justru aku sengaja sekitarku, aku juga berkati semua bibit yang bagus, sehingga aku di tengah-tengah itu punya jagung yang bagus dan aman, tetap bagus. Kok diem tuh saudara? Caplek sebelah, kok diem tuh kau? Intinya saudara, hukum memberi itu luar biasa. Betul, hukum memberi. Beri, kamu akan diberi. Dengan satu takaran yang dipadatkan, betul enggak? Dipadatkan tujuannya apa? Supaya banyak. Dipadatkan, bukannya dipadatkan, digoncang-goncangkan. Saudara digerak-gerakkan itu, supaya turun, supaya lebih banyak lagi. Bahkan kalau sampai meluber keluar, itu luar biasa. Hukum, saudara, beri, engkau akan diberi. Lebih berkat memberi daripada menerima. Berkati keluargamu, engkau juga akan mendapat berkat dari keluargamu. Betul? Berkati dengan apa? Perkataan yang baik di keluargamu. Jangan perkataan tidak baik. Berkati dengan apa? Tingkah laku yang baik, perbuatan baik untuk keluargamu. Berkati orang-orang di lingkungan kerjamu. Berkati satu dengan yang lain. Di dalam kelompok saya, berkati satu dengan lain. Dalam gereja kita menjadi berkat. Maka justru kita diberkati. Kita menjadi berkat lebih besar. Kita justru diberkati lebih besar. Betul? Di gereja kita ada WhatsApp, saudara. WhatsApp itu saya dengar katanya dijual dengan siapa ya? Dijual dengan siapa ya? Katanya dijual, laku banyak. Ada enggak ya PowerPoint-nya ya? Enggak tahu Galuh tadi saya minta. Nah, Facebook mengambil alih WhatsApp, nilainya berapa? 19 miliar, saudara. Itu berapa rupiah ya? Berapa Cik Leong tadi? Pak Ciwat. Berapa itu? Kalau rupiah berapa ini? Ini mesti pinter semua. Berapa lah? Berapa Kang Yocu? Cukup lama mesti nyampe pinter tuh ya. Ya 19 miliar US dollar. Ya pokok banyak lah saudara. Katakan sebelah kalau belum bisa gitu pokoknya banyak gitu saudara. Lah saudara perhatikan Google saudara perhatikan semua. Apalagi YouTube, termasuk Facebook sendiri, WA. Itu caranya booming gimana? Saudara perhatikan. Sebetulnya caranya malah memberi. Google dulu ya, buat itu ya. Sudah orang buka di situ, cari bahan apapun gratis. Cari bahan apapun gratis. Cari bahan apapun gratis. Di sana dia berusaha melengkapi, keluar dana, tapi orang cari gratis. Orang cari gratis. Akhirnya banyak orang merasa diberkati, banyak orang buka di sana, banyak orang cari apa-apa di sana, lama-lama jadi besar. Setelah besar, nilainya jadi luar biasa. Facebook juga begitu, betul enggak? YouTube katanya juga sudah dibeli oleh Google, mahal sekali juga. Nah, termasuk WhatsApp yang kita pakai. Saudara diberkati enggak dengan WhatsApp? Saudara merasa diberkati enggak? Maka saudara mau pakai itu. Tapi dulu waktu ngerintis itu enggak ada apa-apa. Itu hanya alat. Tapi karena memberkati orang suka, orang pakai WhatsApp, orang pakai Facebook, orang pakai YouTube, pakai terus. Setelah banyak orang merasa diberkati, banyak orang pakai penuh, makin banyak nilainya makin tinggi, makin banyak nilainya makin tinggi, makin memberkati orang banyak dan orang banyak masuk di situ, harganya makin mahal, makin memberkati orang banyak, nilainya makin tinggi, makin mahal. Terima berkat besar, bukan karena ambil, tapi karena memberi. Tapi karena apa? Memberi. Betul saudara, itu Alkitab ya. Hari ini firman Tuhan ngajak kita ngerti. Tuhan pakai kita jadi berkat. Jadilah berkat, kamu akan terima berkat. Otomatis.
Itu sudah hukum yang Tuhan taruh. Di Alkitab ada satu ayat, ini ada kaitannya tabur tuai. Selama bumi masih ada, hukum tabur tuai selalu ada. Baik orang yang di dalam Tuhan, orang yang di luar Tuhan pun mau melakukan hukum ini, tabur tuai pasti terjadi. Hari ini firman Tuhan ngajari saudara dan saya. Dengar saudara. Belajar memberi. Belajar menabur. Belajar memberkati. Kadang-kadang tidak mudah jujur. Tapi kita harus belajar. Kalahkan hati kita. Kita harus belajar. Kalahkan matematika secara biasa. Percayai firman Tuhan. Daripada hanya 5 kurang 10 kurang 1 kita merasa rugi. Keliru. Dalam Tuhan enggak gitu. Dan itu fakta. Saudara lihat orang-orang hebat sekarang ngerti. Orang-orang top sekarang mengerti. Bahkan orang yang alami sesuatu yang luar biasa di dunia. Gunakan hukum ini. Beri lebih dulu. Beri lebih dulu. Beri lebih dulu. Beri lebih dulu. Kamu ingin keluargamu bahagia tadi? Beri. Berkati keluargamu. Nanti bahagia. Kamu ikut bahagia. Anggota keluargamu bahagia. Kelompok semu. Beri yang baik. Nanti kelompok semu bahagia. Saudara ikut bahagia. Gereja kita. Beri. Gereja kita maju. Kita ikut diberkati. Semua seperti itu. Dalam hidup kita seperti itu. Ini hukum yang diajarkan Tuhan. Dengan memberi kita dapat pengurapan. Dapat kekayaan. Pengurapan dapat kasih karunia. Pengurapan dapat anugerah. Karena apa? Jadi berkat. Jadi berkat. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan kita. Bagaimana kita bisa menjadi berkat? Atau seharusnya seperti apa kita jadi berkat? Saudara, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah jadi berkat atau memberinya kepada Tuhan. Tuhan harus nomor 1. Lebih dari diri kita. Lebih daripada orang lain. Lebih dari siapapun. Tuhan tetap harus nomor 1. Tidak bisa disamakan. Tidak bisa dinomor 2-kan. Dia harus nomor 1. Karena Tuhan memang nomor 1 di atas segalanya. Matius 22 ayat 7 dan ayat 38. Jawab Yesus padanya, kasihlah Tuhan Allahmu. Ini kita baca bersama ya saudara. Kasihlah Tuhan Allahmu. Saudara, dengan apa? Segenap hatimu. Artinya tidak asal-asalan. Seluruh kekuatan hati kita. Dengan segenap hati kita. Dengan seluruh hati kita. Kalau dibuat mudah lagi. Sangat mengasihi Tuhan. Kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu. Bukan hanya sekedar mulut. Segenap, sepenuh, semua hatimu. Dan dengan segenap jiwamu. Ini bukan asal-asalan. Seluruh pikiranmu, seluruh perasaanmu, seluruh akal budimu, seluruh keinginanmu, seluruh jiwamu. Dan dengan apa lagi? Segenap, ini akal budimu, jiwa. Akal budimu, saudara. Ya, semua yang pasti kalau saudara bisa perhatikan ada kata-kata segenap, segenap, segenap. Oh, segenap kekuatanmu, segenap pikiranmu, segenap hatimu, segenap kemampuanmu. Itu Tuhan harus luar biasa dengan semuanya. Betul saudara? Ayat 38 saudara perhatikan. Itulah hukum yang apa? Terutama. Karena Tuhan itu nomor 1. Dan yang apa? Pertama. Gak bisa dibalik. Itulah hukum yang apa? Terutama. Yang harus diutamakan. Yang harus dinomorsatukan. Lebih dari kita mengasihi diri kita sendiri. Lebih daripada kita mengasihi siapapun. Di sini dikata, kasihlah Allah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap
jiwa dengan segenap akal budimu. Itulah hukum pertama dan yang pertama. Kalau saudara bisa tahu, itu hatinya Abraham, itu hatinya Daud. Dia enggak pernah menomorduakan Tuhan. Dia punya istana. Dia enggak bisa diam. Tabut Allah tenda, enggak bisa. Allah, rumah Allah harus lebih hebat daripada rumahku. Itu Daud. Enggak bisa tidak. Karena cintanya yang luar biasa. Kalau saudara baca terus, karena cintanya, maka tadi dikatakan, aku sudah menyediakan semuanya. Dari posisinya dia sebagai raja, dari kerajaannya disediakan luar biasa. Tapi dari dirinya sendiri juga yang terbaik, emasnya, peraknya, itu artinya Daud. Kalau saudara baca di ayat lain, bait Allah yang dibangun harus luar biasa besarnya, harus luar biasa megahnya, itu artinya Daud. Segenap hatinya, segenap jiwanya, segenap akal budinya, segenap kekuatannya, segenap kekayaannya, segenap kemampuannya. Artinya, untuk Tuhan itu nomor satu. Dan yang terbaik untuk Tuhan. Bukan sisa. Saudara memberi waktu pada Tuhan. Berilah yang terbaik. Jangan sisa. Sudah ngantuk nanti melayani sampai malam. Pagi enggak doa terus sampai sudah ngantuk. Sudah ingin tidur baru mau doa. Tuhan terima kasih. Sambil ngantuk-ngantuk amin. Mungkin atau malah enggak. Ketiduran aminnya besok pagi. Malah gitu kadang-kadang. Enggak bisa konsen saudara. Tuhan itu harus yang pertama pagi-pagi bangun. Jangan cari apapun. Cari Tuhan dulu. Berilah persembahan bagi Tuhan. Berilah penyembahan bagi Tuhan. Berilah ucapan syukur pada Tuhan. Berikan Tuhan keagungan. Dia harus yang pertama. Bahkan yang terbaik. Fisik masih bagus. Carilah waktu yang tidak diganggu orang. Pagi-pagi belum kerja. Belum ada orang yang ganggu. Cari waktu fisik yang paling sehat. Saudara sudah tidur. Sudah fresh. Cari yang paling tenang. Yang pertama Tuhan. Bahkan yang terbaik untuk Tuhan. Itu hukum. Itu perintah Tuhan. Saudara dengar. Ini perintah Tuhan. Yang nomor satu, gak boleh diubah. Kalau kita bisa tahu ini sesuatu yang luar biasa. Kita baca sedikit beberapa. Tuhan memberi perintah kepada bangsa Israel ya untuk mengumpulkan persembahan bagi ya pembangunan bait Allah. Kadang-kadang gini saudara, kita gak ngerti ya. Kenapa mereka itu tegar tenguk kok jadi bangsa pilihan. Saya percaya karena Abraham nomor satu, janji Tuhan pada Abraham tadi. Janji Tuhan juga kepada Daud, saudara. Tapi juga mereka punya satu hal, kalau untuk Tuhan, yang lain bangsa lain gak menang. Orang mereka itu terkena kikir, bin medit. Tapi kalau sudah Tuhan, gak ada yang menang, bangsa lain. Keluaran 35 ayat 4-5. Berkatalah Musa kepada segenap jemaat Israel, inilah firman yang diperintahkan Tuhan. Jadi saat itu Tuhan perintahkan. Musa katakan inilah firman diperintahkan Tuhan. Bunyinya, ambillah bagi Tuhan persembahan khusus. Dari persembahan yang khusus. Dan barang kepunyaanmu. Bukan kepunyaan orang lain. Punyamu sendiri. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Apa? Emas selalu di nomor satu kan. Emas dulu. Lalu perak. Lalu baru tembaga. Ini perintah. Jadi artinya begini saudara. Waktu mereka diperbudak di Mesir. Mereka teriak pada Tuhan. Tuhan tolong. Kami diperbudak. Kami menderita. Kami melarat. Oh Tuhan kami kekurangan. Tuhan tolong. Lalu Tuhan kirim Musa. Dan mereka dibawa keluar dari perbudakan dengan kuasa mujizat. Bahkan waktu mereka keluar, diberkati Tuhan luar biasa. Orang-orang Mesir memberikan emasnya, memberikan anting-antingnya, memberikan perhiasannya, memberikan batu permatanya. Mereka diberkati luar biasa. Bukan hanya keluar dari perbudakan, keluar membawa berkat yang luar biasa sekali. Betul saudara?
banyak limpah-limpah. Kalau saudara lihat filmnya, limpah-limpah. Tapi di padang gurun Tuhan berkata, ambil itu. Barang yang sudah aku berikan pada kamu. Berkat yang sudah emas itu. Karena Tuhan mau bangun sesuatu. Ambil. Dikatakan begitu saudara. Lah sekarang saya lanjutkan. Ya, Keluaran 35 ayat 22. Maka datanglah mereka. Ya, baik laki-laki maupun perempuan, setiap orang yang yang terdorong hatinya dengan membawa apa saudara? Anting-anting hidung. Itu orang Mesir kan suka gitu saudara. Ya, anting-anting telinga kan mereka dapat semua dari pemberian-pemberian. Cincin metre, ya, cincin metre, saudara. Dan kerongsangnya apa toh? Apa ya kerongsang? Nanti dilihat di kamus bahwa kerongsang. Segala macam barang apa? Sudah perhatikan, selalu segala macam barang emas ini dianggap logam mulia, saudara. Demikian juga setiap orang yang mempersembahkan persembahan unjukan dari apa? Emas bagi Tuhan. Enggak pernah perintahnya itu asal-asalan, enggak pernah. Segenap hatimu, segenap ya jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Itu dikatakan. Sekarang ayat berikutnya Matius 22 ayat 39 sampai 40. Oh, itu tadi, sorry. Ya, itu perintah. Dan kalau saudara perhatikan, mereka melakukan dan mengalami sesuatu yang luar biasa, saudara. Maka mereka sampai jadi bangsa yang pilih, diberkati luar biasa. Itu hukum pertama. Yang utama, yang nomor satu, dan yang terbaik itu Tuhan. Sekarang hukum yang kedua kita akan baca. Matius 22 tadi 39 sampai 40. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah apa? Sesamamu. Iya, manusia seperti dirimu. Jadi yang kedua ini hukumnya beda dengan yang pertama. Kalau yang pertama Tuhan harus pertama dan terbaik. Kalau yang kedua mengasihi sesama itu seperti mengasihi dirimu. Kalau engkau mau diberkati, berkati sesamamu. Betul saudara? Kalau engkau mau dihargai, hargai sesamamu. Kalau engkau mau dikasihi, kasih sesamamu. Seperti engkau mengasihi dirimu. Seperti yang kau inginkan bagi dirimu. Lakukan untuk sesamamu. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi yang pertama untuk Tuhan yaitu harus nomor satu, yang terbaik itu Tuhan, mengasihi Tuhan. Pada manusia mengasihi seperti mengasihi diri kita. Apa yang kita inginkan sama. Kita ingin dihargai, hargai orang lain. Kita ingin dikasih, kasih orang lain. Kita saudara, ya sama sesama. Kalau saudara lakukan hal seperti ini, saudara akan lihat kemuliaan. Saudara akan lihat kasih karunia. Saudara akan lihat luar biasa. Saudara nanti baca di Roma banyak sekali ayat-ayat. Kita berani memberkati, ya nomor satu Tuhan, kedua sesama diberkati. Bahkan kita memberkati, menolong orang itu seperti mempiutangi Tuhan saja, saudara. Banyak sekali yang luar biasa. Waktu saya kemarin mulai mempersiapkan lebih lagi firman Tuhan, saya itu terdorong, saudara, terdorong. Ingin tahu gereja kita itu gimana tahu? Apakah sudah jadi berkat? Maka saya minta bagian pembukaan kita, coba tahun 2015 itu kita ini ya lakukan sosial apa enggak kita? Ini cerita untuk sama saudara ya. Lakukan itu Pak, untuk Tuhan itu nomor satu. Tapi itu. Lalu saya akan ajak saudara lihat apa yang sudah dilakukan di gereja kita. Coba mulai dikeluarin. Laporan keuangan ya keluarga Allah. Ini tahun 2015. Ini baterainya hampir habis, belum diganti. Oh sekarang bisa. Ya saudara ya. Loh habis lagi loh baterainya itu loh. Diganti baterainya dulu. Ya, kadang keluar kadang-kadang tidak.
Ini penerimaan saudara ya. Apa ya? Persembahan GPI, KA peduli. Ya. Lalu diakonia, ya orang tua asuh, pengobatan jumlahnya berapa? 104 juta. Sekarang pengeluaran orang tua asuh dan beasiswa, banyak beasiswa. Ya, 400 lebih. Lalu bantuan untuk masyarakat, ya untuk masyarakat, lingkungan dan ya masyarakat umum 130. Bantuan untuk pendeta dan gereja lain 111. Lalu bantuan untuk jemaat dan pelayan Tuhan. Itu bisa beras, bisa pengobatan, bisa renovasi rumah, bisa bantuan usaha, ya biaya hidup dan lain-lain. Jumlahnya sekian. Jadi ya kita mengeluarkan dana 1M 658 443 6 ini saudara. Ya, ini keuangan kita yang dipakai untuk sosial itu saudara. Laporan dari itu. Nah, sekarang kita ingin lihat sedikit saudara. Dilanjutkan. Ya, seterusnya. Nah, apa saja misalnya ya, kita selalu setiap tahun ngadain pasar murah. Saudara sudah tahu semua. Lanjutkan lagi, saudara. Ya, juga ada pengobatan murah. Banyak dokter-dokter ikut terlibat juga. Ya, saudara. Ya, bahkan seringkali di beberapa wilayah ada pengobatan gratis, bukan hanya murah. Sudah dilakukan berulang-ulang. Apalagi, ya, saudara, donor darah. Ya, lanjutkan. Ini sering sekali juga. Lalu potong rambut murah. Ini juga berapa kali kita ngadakan di beberapa wilayah gratis, bukan bayar. Ya. Kayak ini di pasar pasar murah. Lanjutkan lagi. Tolong ya dicarikan ini ya gantinya ya. Ya, lalu nasi murah, saudara. Setiap minggu ada nasi murah. Kalau yang ingin memberi setiap minggu ada. Lanjutkan apa lagi? Ya, ambulan. Saudara yang membutuhkan bisa. Ya, supaya saudara bisa itu kalau saudara mau catat nomornya bisa. Sebab kadang-kadang orang, lu kok gimana sulit ini? Karena nggak tahu saudara. Harus tahu nomornya kepada siapa tepat baru bisa dilain. Kalau nyari orang yang nggak nangani biasanya jadi kacau, nanti merasa kok diputer-puter nggak jadi-jadi karena nggak tepat pada yang menangani. Lanjutkan lagi. Apalagi mobil ambulan ini juga ada nomor HP-nya, nomor yang bisa dihubungi. Lanjutkan, saudara. Lalu juga mendukung pengadaan satu alat cuci darah. Beberapa dokter juga tahu ya, kita mendukung ini, saudara. Kerjasama dengan PMI. Ya, lanjutkan. Jadi kita biayai satu. Ini di Tiongting ini, kursi keluarga Allah. Itu kita hanya bantu saja. Ya, lanjutkan lagi. Apalagi bangun MCK. Ya, ini contoh dulu seperti ini, sekarang seperti ini. Lanjutkan lagi. Iya, apa ini? Renovasi rumah. Kita berkali-kali ada jemaat yang nggak layak. Misalnya contoh seperti ini. Akhirnya ada gerakan renovasi. Tapi banyak ini berkali-kali kita lakukan. Lanjutkan lagi. Iya. Lalu kado istimewa. Di TV kita buat gitu. Tapi banyak itu dipakai. Banyak jemaat ya dapat ini. Kalau ini bawa kado-kado, sembako juga, saudara. Kalau ini tempat usaha, ini juga tempat usaha, dibantu tempat usaha. Kalau ini dibantu renovasi, itu saudara. Iya, apalagi? Iya, ada training center, ya ini bagus sekali. Ini apa ya? Lele, budidaya lele, saudara tahu ya itu ya, lele. Ini apa saya nggak tahu, tadi saya tanya ini ya belum diganti juga apa. Tak pikir ini apa ngajarin gaya ciu. Apa itu namanya apa tuh? Di surat ciu campur. Apa toh ini? Saya nggak tahu. Nanti saya tanya sendiri saja di PPC saudara. Lalu ini salon, saudara cari kapser. Lalu ini bengkel. Dan saya bersyukur ini sudah banyak. Yang buka salon sudah banyak. Yang bengkel juga banyak. Yang lele ini juga banyak. Saya lihat luar biasa. Ini jadi berkat luar biasa sekali. Ya, apalagi yang dilakukan di gereja kita. Peduli, ini banjir. Kemarin saya juga ajak ayo siaga banjir. Ini sudah banyak banjir. Setiap kali ada banjir langsung ya berusaha berusaha ngatasi. Bahkan seringkali membuat ini ya pos keluarga Allah peduli. Lanjutkan lagi. Ya, ini makan gratis bagi yang tidak punya uang.
Seringkali banyak, saudara, berapa kali terus itu ada, hampir setiap minggu ada. Memang nggak punya uang sungguh-sungguh, saya sudah minta tempat kafeteria kita boleh minta gratis. Memang ada paket untuk itu, saudara. Jadi kalau ada sampai orang makan saja nggak bisa, saudara suruh ke sana aja. Itu gratis, malah gratis, bukan nasi murah lagi, tapi gratis. Ya bisa, ya dilayani, bisa didapatkan. Nah, lanjutkan lagi. Ya, balai pengobatan. Ini sudah semua juga tahu ya, setiap minggu ada balai pengobatan yang jadi berkat bagi jemaat. Apalagi? Ya, bantuan panti jompo. Ada jemaat yang sudah pelayan Tuhan, yang sudah dimasukkan di panti jompo karena sudah melayani lama, bahkan akhirnya sudah tua sekali, saudara. Ya, lanjutkan lagi. Apalagi? Ini bantuan pengadaan peti atau sumbangan untuk jemaat yang ya keluarganya meninggal. Ini yang melayani biasa melakukan departemen upacara kematian. Ya, kadang-kadang melayani banyak ya semua sesuai dengan kebutuhannya. Lanjutkan. Ya, pembagian beras untuk 900 orang tidak mampu, banyak janda-janda. Ini tiap bulan selalu kita salurkan, saudara. Iya, sembako. Bukan hanya beras saja, masih ada gula, masih ada minyak, masih ada ya hal yang lain lagi. Ya, lanjutkan lagi. Apa lagi? Nah, kita ada anak asuh 161 anak asuh di berbagai sekolah. Ini dibantu keuangannya, sekolahnya di banyak ya sekolah-sekolah gitu yang ada. Ya, 161. Iya, saya juga terus dorong bahkan tempat kita bisa ditambah lagi, jadi berkat lebih lagi. Lanjutkan lagi, apa lagi? Nah, 12 ya beasiswa di SKPNK dari jemaat, dari anak asuh juga yang memang anaknya pandai, saudara. Memang, saudara. Nah, bisa kita bantu juga dimasukkan di SKPNK di beasiswa. Jadi gak bayar gitu, saudara. Jadi sekolah kita SKPNK juga memberkati. Sehingga bukan hanya untuk orang yang mampu bayar. Gak mampu pun asal belajar sungguh-sungguh. Nilainya bagus sungguh-sungguh. Saudara, ada 12 yang kita beri beasiswa. Dibiayai. Ya terus, saudara. Lanjutkan lagi. Dan ini seringkali gak terpikirkan. Ada kita itu membiayai beasiswa 43 beasiswa untuk sekolah tinggi teologi kita. Jadi 43 mahasiswa yang kita biayai untuk sekolah mereka. Ya, apalagi? Habis, saudara. Ya, sebenarnya itu sepintas karena mendadak saya rasa ingin tahu. Bagi saya kita masih sangat kurang. Bagi saya rasa masih sangat kurang. Saya sedang berdoa kepada Tuhan. Tuhan berikan hikmat. Apa yang bisa kita lakukan. Sehingga kita, anak-anak Tuhan, gereja, bisa punya dampak bagi masyarakat, bagi kota kita, bahkan bagi bangsa kita. Saya percaya, saudara, ya Tuhan sedang berbicara seperti ini. Kalau kita buka hati, gereja kita buka hati, saya percaya Tuhan akan berkarya. Suatu yang khusus, yang luar biasa. Saya ajak setiap kita semua, setiap kita, gereja kita, setiap kelompok saya, semuanya, saudara, belajar melakukan firman Tuhan ini. Jadi berkat. Maka pengurapan untuk terima berkat akan menjadi nyata dalam kehidupan kita. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Nah, sekarang kita akan lakukan perjamuan kudus. Saya minta bisa